Hai, perkenalkan nama saya Tirsa Tumi Momor, NIM 19210080. Perkenalkan, nama saya Keisha Lipan dengan NIM 19210022. Perkenalkan, nama saya Nadia Komase, NIM 19210054. Perkenalkan, nama saya Brahmi Maki, NIM 18210038. Perkenalkan, nama saya Mardo Rizky Sinulingga, NIM 19210162. Perkenalkan, nama saya Skiol Wenas, NIM 19210052. Halo, perkenalkan nama saya Santika Pesak, NIM 19210158. Perkenalkan, nama saya Adishan Linda dengan NIM 19210010. Terima kasih. Baik, mengenai teorema binomial, kalau dalam aljabar elementer, teorema binomial itu adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel binomial. Teorema binomial juga memiliki definisi atau pengertian yang lain dan akan dijelaskan oleh salah satu anggota kelompok dari kami. Terima kasih. Definisi lain yaitu teorema yang menyatakan cara menentukan koefisien-koefisien hasil pangkat dan penjumlahan dua suku yang polanya dapat dibentuk dari segitiga Pascal. Selanjutnya adalah tentang kombinasi. Kombinasi adalah cara menghitung kemungkinan susunan objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Dalam kombinasi, susunan XY sama dengan susunan YX, sementara notasi dari kombinasi adalah C. Rumus dari kombinasi adalah kombinasi NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Ada juga rumus umum, terdapat 3 rumus umum, dan yang sering dipakai biasanya yang rumus ketiga, mana A tambah B pangkat N sama dengan C 1 kali A pangkat N B pangkat 0. Nah, untuk C2 dan seterusnya, N pada A akan selalu berkurang dan pada B akan selalu bertambah. Maksudnya, jika A pada C1 sama dengan 5, maka pada C2 dia akan menjadi 4 dan sampai menjadi 0. Sebaliknya juga dengan B, dari 0 dia akan menjadi 5 tergantung dengan N. Catatan dengan N dan K ini harus bilangan asli. Kita masuk dalam segitiga Pascal. Pasti sudah familiar kan tentang segitiga Pascal? Ya, dari segitiga Pascal ini kita bisa menentukan koefisien binomial. Nah, kita beralih dulu ke gambar yang ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ini angka-angkanya bisa terbentuk ya. Jadi gini, pada gambar yang pertama angka 1 kan? Dan di bawahnya mengapa di sini 1 dan 1? Nah, baiklah saya akan jelaskan. Di sini tuh mengapa 1? Karena kita misalkan di sebelah kiri 0 dan di sebelah kanan 0, maka 1 yang di atas ditambah 0 sebelah kiri, maka hasilnya 1. Dan ini turun 1 dan ini juga sebelah kanan ditambah 0 sebelah kanan, maka di sini turun 1 kan? Dan begitu juga di bawahnya 1 tambah 0 sebelah kiri. 1 yang di tengah 1 tambah 1 sama dengan 2. Dan yang satu ini 1 tambah 0 di sebelah kanan, maka turun 1. Begitu juga selanjutnya 13, 31, 14, 64, 11, 5, 10, 10, 5, 1. Dan bisa diteruskan. Sebelumnya kita kan tahu bahwa Pascal sama dengan koefisien binomial. Termasuk dalam contoh soal binomial
dalam kurung X tambah Y pangkat N. Misalkan N itu sama dengan 0, maka di sini dalam kurung X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya dalam kurung X tambah Y pangkat 1 sama dengan X tambah Y. Ini merupakan koefisiennya. Kita lihat sini kan, koefisiennya Y-nya 1 kan, gambarnya juga 1 dengan 1. Begitu juga kita lihat N sama dengan 2. Dalam kurung X tambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 tambah 2XY tambah Y pangkat 2. Kita namakan di sini yang satunya koefisiennya X sama dengan 1. Sedangkan yang dua koefisiennya dari XY adalah 2. Dan koefisien dari Y-nya 1. Begitu juga sebaliknya. Untuk bukti ini bisa dibuktikan dengan menggunakan rumus induksi matematika. Jadi saya akan memberi contoh buktinya di sini. Untuk N sama dengan 0 itu benar. Nah, kalau E sama dengan 0 kan masih gampang. Nah, ini tinggal masukkan rumus yang tadi. Dalam kurung X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1. Nah, benar kan di sini? Dan begitu juga seterusnya. Bisa dibuktikan menggunakan induksi matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, kita masuk ke contoh 1. Jabarkan dalam kurung 3x min 2 pangkat 3. Penyelesaian. Misalkan A sama dengan 3x dan B sama dengan min 2. Nah, dalam kurung A tambah B pangkat 3 itu adalah hasil jabaran dari 1A pangkat 3 tambah 3A pangkat 2B tambah 3AB pangkat 2 tambah B pangkat 3. Nah, di atas kan tadi sudah dijelaskan ya tentang rumus umum. Nah, di sini dalam kurung A tambah B pangkat 3 sama dengan, ini kita bacanya 3C 0A pangkat 3. Seperti itu. Lanjut, tambah 3C1 A pangkat 2 B pangkat 1 tambah 3C 2 A pangkat 1 B pangkat 2 tambah 3C3 B pangkat 3. Bisa diperhatikan di sini untuk pangkatnya, untuk A dia semakin ke sana dia akan semakin berkurang atau mengecil, sedangkan B pangkatnya dia akan semakin bertambah atau naik. Nah, seperti ini contoh 3C0 A pangkat 3. Seharusnya itu ada B, namun B tidak perlu ditulis karena dia 1. Nah, tambah 3C1 A pangkat 2 B pangkat 1. Di sini sudah bisa dilihat perbedaannya dengan sebelumnya. Di sini A sudah mulai berkurang dan B dia pangkatnya jadi 1. Tambah 3C2 A pangkat 1 B pangkat 2. Nah, di sini A-nya semakin berkurang dan B juga semakin naik. Tambah 3C3 B pangkat 3. Nah, seperti yang pertama tadi, karena B di sini sudah mencapai 3, jadi A itu tidak perlu ditulis lagi karena dia sudah 1. Untuk hasilnya dia akan jadi 27x pangkat 3 min 54x pangkat 2 tambah 36x min 8. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu tentukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X kurang Y pangkat 5. Penyelesaiannya, jadi X tambah min Y pangkat 5 ini dengan sigma NK sama dengan 0, di mana kombinasi pada suku keempat dari X min Y pangkat 5 ini merupakan kombinasi 5,3X pangkat 5 kurang 3 min Y pangkat 3. Nah, kita langsung saja kerjakan. Jadi sesuai rumus kita langsung tulis saja 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial X kuadrat min Y pangkat 3.
Nah, sama dengan 3 faktorial kali 4 kali 5. Kenapa 3 faktorial? Karena 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita menyesuaikan saja, di bawah itu ada 3 faktorial. Jadi kita tulis saja 3 faktorial supaya penyebut dan pembilang 3 faktorial itu bisa mati, dan tersisalah 4 kali 5 per 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2 kali 1, maka hasilnya adalah 20 bahagi 2 sama dengan 10. 10x pangkat 2 min y pangkat 3. Maka hasilnya adalah minus 10x pangkat 2 y pangkat 3. Jadi suku keempatnya adalah min 10x pangkat 2 y pangkat 3 dan koefisiennya adalah min 10. Contoh 3, buktikan bahwa sigma n k sama dengan 0, c dalam kurung n, k sama dengan 2 pangkat n. Penyelesaiannya, ambil x sama dengan y sama dengan 1. Sehingga dalam kurung x tambah y pangkat n sama dengan, ini rumus, sigma n k sama dengan 0, c kombinasi maksudnya dalam kurung n, k, x pangkat n kurang k, y pangkat k. Maka di sini karena kita ambil 1 tadi, jadi 1 tambah 1 pangkat n sama dengan sigma n k sama dengan 0, c dalam kurung n, k 1 pangkat n kurang k 1 pangkat k sama dengan sigma n k sama dengan 0 kombinasi dalam kurung n, k. Maka di sini 2n-nya sama dengan sigma n k sama dengan 0, c dalam kurung n, k. Demikianlah materi mengenai koefisien binomial. Semoga dapat membantu dan bisa dimengerti. Terima kasih.